Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Jasa dan Pemasaran dan Manajemen Perubahan yang berjudul Analisa Flower of Service and Approach to Strategi UMKM NJ Taiboba. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Elvina Syara binti Zarnefirizon dengan NPM 2141006. Perkenalkan, nama saya Elvi Juliana dengan NPM 2141214. Perkenalkan, nama saya Sri Cici Afriya Cahyati dengan NPM 2141059. Perkenalkan, nama saya Ceristina dengan NPM 2141033. Perkenalkan, nama saya Jayus Nurwati dengan NPM 2141217. Saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah yang merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro sendiri adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu sendiri. Selain itu, usaha ini memiliki omset tahunan maksimal 300 juta rupiah. Minuman hits di kalangan anak muda yang tidak asing adalah minuman perpaduan teh dengan susu, yaitu minuman yang berasal dari negara Thailand, yaitu Thai Tea, yang sudah hadir di Batam yang bernama NJ Thai Boba. Selanjutnya yaitu profil UMKM NJ Thai Boba. Sebelumnya, siapa sih yang tidak mengenali minuman kekinian yang berasal dari negara Thailand, yaitu Thai Tea? Minuman teh yang dipadukan dengan susu segar membuat siapapun yang menikmati pasti akan langsung jatuh hati. Di saat sekarang sudah banyak usaha yang menyediakan minuman tersebut, salah satunya NJ Thai Boba yang berlokasi di Batam, yang menyediakan teh susu yang dipadukan dengan berbagai topping, salah satunya adalah boba. NJ Thai Boba sendiri memiliki 2 cabang, yang pertama ada di Sungai Panas, tepatnya berada di depan Vihara Maitreya yang sudah didirikan sejak tahun 2018. Outlet yang kedua berada di Bengkong yang berada tepat di Alfamart Simpang Bengkong Kolam yang sudah buka sejak September 2021. NJ Thai Boba sendiri menawarkan berbagai jenis minuman mulai dari menu seperti Thai Tea Boba, Thai Green Tea Boba, Coklat Boba, Taro Boba, Cappuccino Boba, Rose Boba, Brown Sugar Boba, dan masih banyak lagi. Selain menu yang sudah disebutkan, mereka juga menyediakan 6 macam topping kepada pelanggan. Berikut adalah gambaran usaha. Gambaran usaha NJ Thai Boba yang pertama ada di Sungai Panas, dan gambaran usaha yang kedua NJ Thai Boba ada di Bengkong. Selanjutnya, produk yang ditawarkan. Nah, di samping ini merupakan data menu yang disajikan di NJ Thai Boba di setiap outletnya, yang terdiri dari berbagai macam varian Thai tea yang disajikan dengan berbagai macam topping yang mendampingi kenikmatan dari minuman yang disajikan. Untuk varian harga yang disajikan tentunya ramah di kantong para pelajar dan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau, para konsumen sudah dapat menikmati minuman Thai Tea dengan berbagai varian yang sangat lezat. Di sini saya akan membahas bab 2 mengenai tinjauan pustaka atau teori. Nah, teori inilah yang akan digunakan untuk menganalisis suatu strategi yang akan digunakan industri jasa maupun industri produk yang sudah kami pilih. Nah, apa saja tinjauan pustaka atau teori yang akan kami bahas? Nah, yang pertama ada developing service product and brands, yang kedua ada flower of service, yang ketiga ada distributing service through physical and electronic channel. Nah, dan yang keempat ada exchange steps to successful change. Yang kelima ada approach to strategi, dan yang terakhir ada peran corporate, operasional, dan unit dalam memimpin dan mengelola suatu perusahaan. Nah, teori yang pertama yaitu developing service product and brands. Jadi secara umum, service produk atau yang dapat dibilang juga dengan produk jasa yang terdiri dari berbagai layanan kerja,
baik fisik maupun tidak berwujud. Nah, yang dapat menciptakan nilai bagi para pelanggannya juga. Nah, untuk menerapkan hal tersebut dalam bisnis yang dijalankan, kami akan membahas flower of service atau yang disebut dengan bunga layanan, yang dapat digunakan dalam perusahaan, produk individu, dan sebagai alat pengembangan utama suatu jasa maupun produk. Nah, jadi apa saja manfaat yang dapat dirasakan? Yang pertama yaitu pelanggan dapat lebih mudah memahami layanan dan proposisi nilainya, termasuk layanan terdiri dari apa saja dan juga cara pembelian. Nah, yang kedua yaitu produk layanan yang dirancang dengan baik dapat membantu karyawan untuk memahaminya dan memungkinkan juga mereka untuk menjelaskan dan menjual produk ini dengan lebih baik kepada para pelanggannya. Nah, sedangkan jika suatu perusahaan produk maupun jasa memiliki merek yang kuat, dapat memungkinkan pelanggan menjadi lebih baik memvisualisasikan dan memahami layanan mereka sendiri. Jadi suatu perusahaan dapat menggunakan 4 opsi dari arsitektur merek, yaitu yang pertama rumah bermerek, yang kedua submerek, yang ketiga merek yang didukung, dan yang terakhir merek atau disebut rumah merek. Yang kedua mengenai flower of service. Jadi flower of service atau yang disebut juga dengan bunga layanan yang merupakan suatu konsep yang menggambarkan produk utama suatu perusahaan jasa atau disebut dengan core produk yang dikelilingi oleh jasa tambahan atau supplementary service yang akan digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core produk perusahaan digambarkan dengan inti bunga, walaupun bagus, tetapi jasa tambahan yang diberikan atau digambarkan dengan kelopak bunga tidak bagus, maka keseluruhan tersebut akan tidak terlihat indah. Nah, jadi pada supplementary service dalam konsep flower of service dibagi lagi menjadi 2 peran, yaitu facilitating service dan enhancing service. Yang pertama itu ada facilitating service yang dapat disebut juga jasa inti dari perusahaan yang berfungsi untuk menyokong jasa utama suatu perusahaan, atau dapat disebut juga sebagai layanan yang mempermudah bagaimana cara perusahaan menyampaikan atau memberikan bantuan dalam penggunaan jasa utama yang diberikan kepada pelanggan. Nah, dalam facilitating service ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu information. Jadi information itu mendapat suatu layanan yang untuk berusaha mendapatkan nilai penuh dari barang atau jasa apapun. Pelanggan membutuhkan informasi yang jelas, relevan mengenai produk atau jasa yang disediakan, harus akurat dan tepat waktu. Nah, contohnya itu penyampaian informasi mengenai harga dari suatu produk yang disediakan. Yang kedua itu ada order taking. Nah, di mana ketika pelanggan siap untuk membeli, maka proses selanjutnya harus dilakukan secara cepat, sopan, akurat, dan tepat sehingga tidak memakan banyak waktu. Nah, contohnya itu teknologi yang semakin canggih ini tidak luput juga kita mereservasi suatu kamar menggunakan teknologi. Mereservasi tiket penerbangan juga menggunakan teknologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang ketiga ada billing. Billing itu penagihan yang merupakan hal umum dalam setiap semua jenis bidang jasa yang memberikan tagihan kepada pelanggan harus dilakukan dengan tepat waktu dan tidak lupa untuk menjelaskan secara detail berasal dari mana tagihan tersebut yang akan dibayar. Nah, contohnya itu perusahaan mengirim informasi waktu batas pembayaran melalui email kepada pelanggan yang dituju. Dan yang terakhir ada payment. Payment itu setelah penagihan dilakukan, selanjutnya ialah pembayaran. Dengan teknologi yang semakin canggih, pembayaran tidak hanya dapat dilakukan secara langsung atau mendatangi perusahaan secara langsung. Jadi contohnya itu pembayaran melalui kartu debit, kredit, dompet digital seperti GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, dan lainnya. Nah, setelah membahas facilitating service, selanjutnya adalah enhancing service, yang merupakan jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk pelanggan atau yang dapat disebut sebagai layanan yang memperkuat. Nah, adapun beberapa layanan yang dapat dilakukan seperti yang pertama itu consultation. Consultation itu dapat disebut dengan konsultasi yang merupakan kebalikan dari information. Nah, konsultasi ini merupakan layanan yang memberikan saran untuk pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Nah, saran yang diberikan ini harus menyesuaikan dengan kondisi yang dipertanyakan oleh seorang pelanggan.
Contoh konsultasinya itu dapat dilakukan dengan memberikan video tutorial penggunaan jasa yang disediakan oleh sebuah perusahaan dan juga tanya jawab. Nah, yang kedua itu hospitality, yaitu disebut sebagai layanan bagaimana cara suatu karyawan perusahaan dalam menerima tamu dengan perasaan senang dan syukur. Dan juga mereka menyapa kembali tamu lama yang sedang berkunjung ke sana. Jadi beberapa elemen dari hospitality itu adalah penyambutan, makan dan minuman, toilet dan fasilitas umum lainnya. Nah, contoh dari hospitality ini itu fasilitas sholat dan parkir yang sudah disediakan oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada safekeeping, yaitu jika pelanggan mengunjungi suatu tempat layanan, seringkali juga mereka memerlukan tempat penitipan barang. Nah, jadi yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu perusahaan dapat menjamin layanan yang diberikan dapat menjadi keamanan juga bagi para pelanggannya. Contohnya itu menyediakan tempat penitipan barang, area parkir untuk kendaraan, dan penitipan data dalam box keamanan. Nah, yang terakhir itu exception, yaitu merupakan layanan yang terjadi di luar proses perusahaan seperti permintaan pelanggan yang khusus, keluhan yang dialami, dan pemecahan masalah yang mungkin terjadi pada saat proses penyampaian jasa tadi. Nah, perusahaan dapat mengatasi hal-hal yang terjadi ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu juga. Contohnya permintaan khusus untuk menyewa satu ruangan bioskop untuk mengadakan acara yang bersifat privasi sendiri. Nah, banyaknya layanan yang terdapat pada kelopak bunga ini atau disebut dengan supplementary service tidak dapat juga memastikan perusahaan tersebut unggul. Nah, tetapi kelopak bunga yang sesuai dan sempurna untuk inti bunga yang ada atau disebut dengan core product akan membuat perusahaan tersebut lebih unggul. Untuk itu perusahaan wajib membuat perencanaan kesesuaian supplementary service dan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pelanggan untuk membuat keunggulan kompetitif di dalam pasar. Dan yang selanjutnya teori yang ketiga yaitu distributing service through physical and electronic channel. Nah, jadi pada umumnya dapat disimpulkan juga bagaimana suatu perusahaan jasa maupun produk mendistribusikan layanan mereka kepada konsumen. Pelayanan tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik maupun fisik. Nah, pada tentunya juga setiap pelayanan yang dilakukan akan menjadi ciri khas dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, contoh besar dari pendistribusian pelayanan adalah franchising atau waralaba. Nah, tujuan dilakukannya itu dapat berupa memungkinkan pertumbuhan yang cepat dan pemegang waralaba sangat termotivasi untuk memastikan orientasi pelanggan dan kualitas yang tinggi. Nah, selain itu, kerugian yang dapat dirasakan tersebut berupa kehilangnya kontrol atas sistem pengiriman dan pengalaman layanan terhadap pelanggan. Nah, teori yang keempat yaitu 8 steps to successful change atau yang disebut dengan 8 langkah untuk menuju kesuksesan atau menuju perubahan. Nah, dalam kehidupan sebagian orang tentunya menginginkan perubahan, namun bagi sebagian orang juga perubahan merupakan hal yang paling menakutkan, bahkan tidak banyak orang yang menginginkan perubahan dalam dirinya. Namun selain hal tersebut, dalam perubahan banyak yang dapat membawa harapan dan sebagian orang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dan bekerja lebih baik juga. Nah, dalam buku yang berjudul dengan Leading Change, Kotter mengemukakan bahwa untuk memulai proses perubahan ada beberapa langkah-langkah yang harus dibangun. Jadi berikut merupakan 8 langkah yang dijelaskan oleh Kotter dalam bukunya demi menuju perubahan yang diinginkan. Langkah yang pertama yaitu menciptakan sense of urgency atau establishing a sense of urgency. Jadi pada langkah pertama ini yang dapat disebut sebagai motivasi atau suatu hasrat untuk melakukan perubahan, menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atau perlunya suatu perubahan. Nah, pada langkah kedua yaitu menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat atau creating a golden coalition. Jadi pada langkah kedua ini, suatu perusahaan harus menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Nah, dalam hal ini kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama dalam melakukan perubahan. Nah, oleh karena itu membangun koalisi yang bertujuan untuk membantu mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan.
Nah, di langkah yang ketiga itu memiliki visi untuk perubahan atau developing a vision and strategy. Jadi dalam suatu perubahan jika tidak memiliki arah dapat membuat kebingungan bagi para penjalannya. Nah, maka dari itu untuk menciptakan suatu visi dalam organisasi maupun perusahaan sangat berpengaruh bagi mereka dalam melakukan suatu perubahan. Nah, langkah yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi dengan jelas. Jadi setelah suatu organisasi sudah memiliki visi yang jelas, maka hal selanjutnya ialah visi perubahan tersebut harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar bisa dapat dukungan dari semua anggota organisasi maupun perusahaan. Nah, yang langkah kelima yaitu menyingkirkan hambatan dalam proses atau empowering broad-based action. Atau dari 4 langkah di atas sangat penting dalam membangun kekuatan inisiatif suatu perubahan yang akan kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari tahu rintangan atau hambatan apa saja yang kemungkinan akan menghalangi perubahan yang akan dijalankan. Langkah keenam yaitu merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek atau disebut dengan generating short-term wins. Jadi untuk melakukan suatu perubahan memerlukan proses dan waktu yang cukup lama sehingga dapat mengakibatkan hilangnya dukungan atau menurunkan semangat untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, hal ini dapat disebabkan karena anggota organisasi akan menganggap usaha yang dilakukan tersebut sia-sia karena tidak melihat adanya perubahan. Nah, maka dari itu sasaran jangka pendek juga dapat membawa dampak positif bagi karyawannya agar lebih semangat dalam menjalankan suatu perubahan tersebut. Nah, pada langkah ketujuh yaitu terus membina perubahan yang diciptakan atau disebut dengan consolidating gains and producing more change. Jadi banyak proses perubahan yang selalu berakhir gagal karena sudah merasa puas dan kesuksesan yang terlalu dini. Nah, oleh karena itu Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut meskipun sudah sampai pada apa yang diinginkan. Nah, pada langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8 yaitu menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan atau yang disebut dengan anchoring a new approach in the culture. Jadi langkah terakhir yaitu menanamkan suatu perubahan ke dalam budaya perusahaan yang dalam artian itu tidak hanya mengubah proses dan kebiasaan saja cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Jadi perubahan harus menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi agar memberikan efek manfaat yang lebih lama juga. Approach strategi ini merupakan pendekatan strategi, yaitu salah satu elemen penting yang terdapat pada organisasi maupun perusahaan, di mana pendekatan strategi ini dapat dikatakan sebagai pendekatan yang sudah telah terbukti, diuji, dan terpercaya pada para pakar. Ada dua, yaitu ada aliran perspektif dan aliran analitik. Aliran perspektif itu aliran yang disebut juga sebagai aliran yang terkontrol, sedangkan aliran analitik merupakan aliran yang lebih tertarik untuk memahami bagaimana organisasi sebenarnya merumuskan strateginya. Kemudian selanjutnya ada peran korporat, operasional, dan unit dalam memimpin dan mengelola perusahaan. Dalam memimpin dan mengelola suatu perusahaan, pasti tentunya ada beberapa komponen yang membantu ya, dan dijalankan agar semua pekerjaan dan tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Nah, ada 3. Yang pertama itu ada corporate, operational, dan unit. Nah, yang corporate ini sebagai pemilik usaha ataupun manajernya gitu. Kemudian ada operational seperti tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian ada unit itu seperti individu maupun kelompok kerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 atau analisis dan pembahasan. Kemudian ada analysis of developing service, product, and brands. Nah, ini tuh merupakan alat pengembangan jasa atau produk. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu calon customer dapat lebih mudah memahami layanan apa sih yang diberikan sama UMKM NJT Boba ini, terus bagaimana cara mendapatkan produknya. Kemudian ada produk layanan yang dirancang dengan baik oleh UMKM NJT Boba, diharapkan memberikan gambaran layanan yang jelas kepada karyawan. Kenapa? Supaya dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada calon customer ataupun pelanggan. Oke, selanjutnya ada analisis flower of service. Nah, ini merupakan facilitating service. Yang pertama itu ada information. Nah, informasi yang dilakukan oleh UMKM NJT Boba ini cukup jelas. Dapat kita lihat pada sosial media UMKM NJT Boba, salah satunya Instagram yang ada di bawah ini.
Nah, di situ kita bisa dapat melihat alamat, harga, menu yang tersedia oleh UMKM NJT Boba ini, dan juga bagaimana cara memesan produk mereka. Selanjutnya ada order taking. Nah, order taking dilakukan oleh UMKM NJT Boba ini cukup baik karena mereka melayani pelanggannya dengan cukup ramah, sopan, dan cepat pada produk UMKM ini. Dan mereka juga bisa memesan selain di standnya langsung melalui beberapa e-commerce seperti GoFood, ShopeeFood yang mempermudah para calon customer atau pelanggan mereka untuk membeli produk mereka dengan cepat dan mudah hanya dengan ponselnya saja. Kemudian ada billing. Billing yang dilakukan oleh UMKM NJT Boba ini dari hasil survei kami yaitu cukup jelas memberikan gambaran harga kepada calon customer atau pelanggan mereka. Dapat kita lihat pada buku menu mereka sudah memberikan harga yang jelas sehingga para calon customer tersebut dapat mengetahui harga setiap produknya. Dan juga kami memiliki hasil analisis survei terhadap harga dari UMKM NJT Boba. Selanjutnya, ini merupakan hasil survei kami terhadap 59 orang kepada UMKM NJT Boba terhadap harga atau billingnya. Dapat kita lihat ya pada tabel di bawah atau tabel di atas bahwa 2 responden ini memilih 5, terus 3 responden memilih angka 6, 16 responden memilih nilai 7, 17 responden memilih nilai 8, dan 7 responden memilih nilai 9, serta yang terakhir ada 14 responden memilih nilai 10 pada harga untuk UMKM NJT Boba. Nah, dari sini kan dapat kita simpulkan bahwa billing atau harga pada UMKM NJT Boba ini memiliki persentase terbesar yaitu 17 orang memilih nilai 8, yang berarti bahwa billing atau price UMKM NJT Boba ini baik begitu. Selanjutnya ada payment. Jadi UMKM NJT Boba ini tuh menyediakan payment yang memudahkan para pelanggan ataupun calon customer-nya untuk membeli produk mereka. Mereka kan menyediakan di beberapa e-commerce seperti GoFood ataupun GrabFood gitu kan. Nah, mereka juga menyediakan pembayaran itu yang mempermudah seperti bisa membayar dengan Dana, ShopeeFood, GoFood, Grab. Jadi untuk kita yang cashless atau memang yang jarang memegang uang cash ini berguna banget gitu. Kemudian selanjutnya ada enhancing service atau yang pertama ada consultation. Nah, jadi layanan konsultasi yang diberikan UMKM NJT Boba ini juga jelas karena mereka kan memberikan sosial media ya yang dapat kita beri kirim pesan atau mereka juga dapat membalas pesan kita untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh calon customer. Nah, salah satu sosial medianya dapat dilihat bahwa yaitu namanya ng_tit yang dengan ramah dan cepat membalas pertanyaan para customernya. Kemudian ada hospitality. Hospitality ini yang dilakukan oleh UMKM NJT Boba yaitu merupakan penyambutan dengan baik seperti memberikan salam dada dan memberikan ucapan selamat siang, pagi atau sore kepada calon customer ataupun pelanggan setia NJT Boba. Dan juga mereka memberikan fasilitas parkir loh teman-teman gratis kepada calon pembeli yang datang langsung ke stand mereka. Kemudian selanjutnya ada safekeeping. Safekeeping yang dilakukan oleh UMKM NJT Boba yaitu memberikan keamanan bertransaksi. Karena kan udah menggunakan beberapa payment yang disediakan oleh UMKM NJT Boba ini tuh dengan jelas gitu seperti Dana, ShopeeFood dan lainnya gitu kan. Dan keamanan tempat parkir yang terdapat di depan stand UMKM NJT Boba itu langsung gitu secara gratis maupun ojek online yang membelikan produk mereka begitu. Nah, selanjutnya ada exceptionist. Exceptionist itu hal-hal yang terjadi pada proses rutin seperti pelanggan yang khusus. Ataupun pada kasus ini, UMKM NJT Boba itu pernah mendapat permintaan pembukaan bazar atau ikut di suatu acara bazar gitu ya teman-teman. Acara khususnya yang mana UMKM NJT Boba ini tuh dapat beroperasi tidak seperti biasanya yaitu di stand, tapi mereka di bazar gitu. Jadi mereka pindah ke bazar karena telah di booking oleh beberapa event dalam jumlah besar untuk pelanggannya gitu. Di sini saya akan membahas analisis distributing service through physical and electronic channels. Dilihat pada masa pandemi seperti sekarang, service yang dilakukan UMKM NJT Boba pada physical service dapat terbilang seperti memberikan pelayanan yang ramah kepada para konsumen secara langsung, memberikan tempat duduk untuk menunggu pesanan dibuatkan yang nyaman. Dan jika pemesanan dilakukan tidak melalui aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, konsumen dapat melakukan pemesanan dengan menghubungi nomor telepon yang terdapat pada Instagram mereka. Dan jika pembelian dalam jumlah besar tentunya akan mendapatkan free delivery.
Bagi konsumen yang selalu setia terhadap NJ Boba akan mendapatkan promo-promo menarik seperti buy one get one dan masih banyak lagi promo menariknya bagi para konsumen setia NJ Boba. Selanjutnya adalah analisis 8 steps to successful. Yang pertama itu menciptakan sense of urgency yang dilakukan oleh UMKM NJ Boba, yaitu melakukan perubahan motivasi yang awalnya hanya berjualan produk menggunakan stand saja, namun ia merubah motivasi dan hasratnya dengan membuka di beberapa e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan juga membuat sosial media agar calon customer dapat lebih mudah mengenal dan mengetahui perkembangan produk mereka. Yang kedua itu menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Koalisi kepemimpinan yang kuat ini meyakinkan orang lain bersama-sama melakukan perubahan. Dalam hal ini mendukung karyawan sangat diperlukan baik dalam keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian sehingga UMKM NJ Boba dapat terus berkembang sesuai era yang ada agar dapat mudah dikenal, diketahui, dan dapat lebih berkembang lagi dalam pendistribusian melalui stand langsung maupun sosial media. Dan yang ketiga yaitu memiliki visi untuk perubahan. Visi dari UMKM NJ Boba sendiri menjadi produk minuman yang unik, berkualitas, nikmat, dan mudah didapatkan untuk para pecinta Thai tea boba di Batam. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dengan jelas. UMKM NJ Boba harus mengkomunikasikan visi dengan jelas kepada masyarakat maupun karyawan dengan cara bersama-sama mencari ide yang unik, berkualitas untuk produk UMKM NJ Boba, kemudian mempertahankan dan meningkatkan cita rasa UMKM NJ Boba, serta mengembangkan sosial media UMKM NJ Boba agar lebih menarik para calon customer. Berikut adalah sosial media UMKM NJ Boba, yaitu Instagram yang bernama NJ_Thai. Yang kelima, menyingkirkan hambatan dalam proses. Salah satu hambatan yang terjadi di UMKM NJ Boba yaitu semakin banyak pesaing, di mana produk minuman tea boba yang semakin banyak jenis dan merek. Diharapkan UMKM NJ Boba terus meningkatkan servis, produk, dan price produk mereka agar tetap terlihat unggul di mata customer dengan cara memberikan promosi kepada pelanggan maupun calon customer UMKM NJ Boba. Berikut ada survei, yaitu 2 orang memilih nilai 5, 5 orang memilih nilai 6, 15 orang memilih nilai 8, 15 orang memilih nilai 9, dan 14 orang memilih nilai 10. Dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan UMKM NJ Boba untuk menyingkirkan salah satu hambatannya adalah baik dengan rata-rata 8, yang berarti promosi-promosi yang dilakukan oleh UMKM NJ Boba menarik bagi para calon customer maupun pelanggan setia UMKM NJ Boba. Yang keenam, merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis, bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan agar merasa bahwa terjadi perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Karena merencanakan perubahan cukup membutuhkan waktu yang cukup panjang yang terkadang membuat karyawan menganggap usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Yang ketujuh, terus membina perubahan yang diciptakan. Setelah perubahan-perubahan yang terjadi di UMKM NJ Boba, diharapkan UMKM ini tidak cepat puas dengan hasil yang ada, karena sangat penting mempertahankan dan memperkuat produk dan marketing dari UMKM NJ Boba ini sendiri agar terus berkembang semakin lebih maju dan lebih baik. Yang kedelapan, menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Diharapkan UMKM NJ Boba ini menanamkan budaya pentingnya terus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik sesuai era sekarang. Dikarenakan semakin cepat dan canggihnya teknologi sekarang untuk dapat memperkenalkan produk makanan, baik minuman, salah satunya UMKM NJ Boba yang diharapkan dapat manfaat dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah analisis approach strategi. Dalam approach strategi terdapat 2 aliran ide yang paralel, yaitu yang pertama aliran preskriptif yang dikatakan sebagai strategi sebagai proses yang terkontrol.
Yang kedua, aliran analitik yang merupakan di mana organisasi tersebut lebih tertarik untuk merumuskan suatu strategi. Berdasarkan dua aliran di atas, kami akan lebih memilih aliran analitik sebagai pendekatan strategi usaha kami. Dikarenakan hal yang dilakukan oleh UMKM NJT Boba untuk mencari tahu apa yang akan dicapai, perlu menganalisis data dan kemudian menyebarkan hasil analisis tersebut untuk mendorong pengambilan keputusan. Seperti contoh, UMKM NJT Boba bertanya kepada para pelanggan di sosial media dengan fitur tanya jawab di Instagram, di mana ia membuat data pertanyaan tentang apa produk mereka baik, apakah produk mereka terjangkau, kemudian disebarkan dan data tersebut menjadikan calon customer penasaran dan ingin mencoba produk tersebut atau mendorong pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah peran corporate, operasional, dan unit dalam memimpin dan mengelola UMKM NJT Boba menuju perubahan. Komponen yang pertama yaitu corporate, berisi pemilik atau owner maupun manajer dari suatu usaha, di mana pada UMKM NJT Boba pemiliknya ialah Pak Alung yang menciptakan visi dan misi, membangun, memimpin komponen usaha dan juga menumbuhkan rasa semangat dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Komponen yang kedua yaitu operasional. Operasional berisikan tenaga kerja, mesin dan teknologi, di mana pada UMKM NJT Boba terdapat karyawan, mesin pembuat IT Boba dan juga teknologi yang digunakan seperti media sosial untuk memperkenalkan dan mempermudah para calon customer mencari informasi. Dan komponen yang terakhir adalah unit. Pada UMKM NJT Boba terdapat kelompok kerja, di mana itu adalah karyawan yang menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan dan juga pembuat laporan hasil usaha kepada korporat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewi. Untuk Dewi dipersilahkan. Bab 4. Kesimpulan dan saran. 4.1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan kelompok kami terhadap UMKM NJT Boba, berikut terdiri dari beberapa kesimpulan yang akan kami kemukakan. 4.1. Analysis of developing service products and brands. Dan ini dilakukannya layan ini, pelanggan dapat lebih mudah juga untuk memahami layanan yang disediakan oleh UMKM NJT Boba. Seperti apa saja layanan yang dilakukan dan bagaimana cara pelayanan yang dilakukan NJT Boba kepada para konsumennya. 4.1.2. Analisis Flowers of Service. Seperti yang sudah dibahas bahwa Flowers of Service memiliki dua peran, facilitating service and enhancing service. Dari kedua peran tersebut, hasil analisis yang sudah dilakukan yaitu 4.1.2.1 Facilitating Service. Pada Facilitating Service terdapat 4 bagian: Information, Order Taking, Billing, and Payment. A. Information. Pada pelayanan ini, informasi dari UMKM NJT Boba dapat dilakukan melalui sosial media Instagram @NJT. Pada sosial media ini, para pelanggan dapat mengetahui dari berbagai macam menu yang disediakan, harga, dan lokasi dari NJT Boba tersebut. B. Order Taking. Yang dilakukan oleh NJT Boba dapat seperti melakukan pelayanan yang baik, ramah, dan sopan dan cepat kepada para pelanggannya. Dan di masa pandemi ini, para pelanggan dapat cepat dan mudah mengorder menu dari NJT Boba melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. C. Billing. Pada pelayanan tagihan yang dilakukan oleh UMKM NJT Boba dapat dilakukan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. D. Payment. UMKM NJT Boba telah menyediakan berbagai pembayaran online yang memudahkan para pelanggannya. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang elektronik seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay. Selain pembayaran menggunakan uang elektronik, pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung atau cash. 4.1.2.2 Enhancing Service. Pada pelayanan enhancing service juga terdapat 4 bagian: Consultation, Hospitality, Safekeeping, and Extension. A. Consultation. Layanan yang diberikan berupa Q&A atau yang dapat disebut pertanyaan dan jawaban yang dilakukan di laman sosial media milik NJT Boba. Pertanyaan yang diberikan dapat berupa saran dan apa yang pelanggan ingin tanyakan untuk NJT Boba. Hospitality. Dilakukan NJT Boba seperti penyambutan dengan baik, seperti melakukan salam dada kepada para pelanggan dan juga menyapa mereka dengan memberikan salam selamat pagi, siang, dan malam.
Safekeeping. UMKM NJHT Boba memberikan jaminan terhadap produk yang diberikan dengan menggunakan bahan-bahan yang higienis, sehat, dan juga bersih. Selain hal tersebut, keamanan dalam bertransaksi dalam UMKM NJHT Boba juga sangat diperhatikan. Exception berupa hal-hal yang terjadi di luar permintaan pelanggan secara khusus. Pada kasus ini, permintaan yang ditujukan kepada NJHT Boba berupa mengikuti pembukaan stand pada bazar dan berbagai area acara khusus. 4.1.3 Analisis Distributing Service Through Physical and Electronic Channels. Dari hasil analisis yang dilakukan, pada masa pandemi seperti ini, pelayanan yang dilakukan tetap sama, tetapi hanya melakukan pembatasan pada pelanggan yang mengantri dengan memberikan tempat duduk yang berjarak. Selain hal tersebut, pemesanan produk dapat dilakukan dengan media elektronik seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. 4.1.4 Analisis 8 Steps to Successful. Pada analisis 8 langkah menuju perubahan dapat disimpulkan bahwa UMKM NJHT Boba melakukan beberapa motivasi yang dari awalnya hanya berupa menjual produk melalui stand yang berada di tempat-tempat wisata dan berevolusi juga dalam penjualan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini juga UMKM NJHT Boba memiliki pemimpin yang memiliki berbagai dukungan dari kalangan. Selain itu, mereka bersama-sama melakukan perubahan dengan meyakinkan para karyawannya dalam keterampilan, pengetahuan, dan etika. Visi perubahan yang dapat dikembangkan yaitu menjadi suatu bisnis usaha produk yang unik, berkualitas, nikmat, dan mudah didapatkan untuk para pecinta minuman Thai tea dan boba di Batam. Visi yang sudah diciptakan tentunya harus dijalankan dengan mengkomunikasikan visi tersebut kepada para karyawan dan tentunya juga dengan arahan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Dalam usaha tentunya hambatan selalu berdatangan, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan untuk suatu usaha melakukan suatu perubahan. Jadikan hambatan tersebut untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan cara pemecahan masalah. Namanya usaha pasti ada saatnya sepi dan ramai, dan juga sebagai pemimpin selalu berevolusi memikirkan berbagai cara agar usahanya dapat berkembang. Maka dari itu perubahan juga sangat diperlukan dan perlunya adanya meningkatkan kinerja dari para karyawannya. Jika hasil perubahan yang dilakukan sudah terlihat, UMKM NJHT Boba tidak akan berhenti pada saat itu, tetapi tetap mempertahankan dan menjalankan perubahan yang ada saat itu. Perubahan yang sudah dilakukan UMKM NJHT Boba harus tetap ditanamkan dan dalam diri kadernya. Salah satu contohnya tetap mempertahankan dan mengembangkan usaha ini dengan teknologi yang terus berkembang. 4.1.5 Analisis Approach to Strategy. Dalam pendekatan strategi terdapat dua aliran yang dimana terdapat aliran perspektif dan aliran analitik. Dari hasil analisa usaha UMKM NJHT Boba lebih cocok dengan analisis analitik. Dikarenakan pada aliran ini UMKM NJHT Boba dapat melakukan apa yang ingin dicapai mereka dengan mencari tahu terlebih dahulu. Selain hal tersebut juga UMKM NJHT Boba melakukan analisis data dan kemudian menyebarkan hasil analisis tersebut untuk mendapatkan keputusan. 4.1.6 Analisis peran corporate, operasional, dan unit. Pada analisis 3 peran corporate terdiri dari pemimpin usaha NJHT Boba yang dinamakan Pak Alung yang menciptakan visi dan misi dari UMKM NJHT Boba ini. Visi dan misi yang sudah dibuat bertujuan untuk membangun memimpin komponen yang menumbuhkan rasa semangat pada karyawan. Operasional menyangkut pada karyawan. Mesin produksi pada UMKM NJHT Boba, mesin yang digunakan merupakan mesin yang dikhususkan untuk membuat minuman Thai tea tersebut. Unit bagi UMKM NJHT Boba, karyawan merupakan salah satu penentu keberhasilan dari usaha mereka dan juga peran karyawan membuat laporan setiap hari dan diserahkan kepada pemimpin NJHT Boba. 4.2 Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas berikut terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan untuk kelangsungan UMKM NJHT Boba. Berharap dari saran yang membangun ini dapat membantu UMKM NJHT Boba dalam menjalankan usahanya. 4.2.1 Dalam survei dan analisa yang kami lakukan bahwa terlihat dua outlet NJHT Boba masih berada di tepi jalan. Hal tersebut jika dalam keadaan ramai akan kesulitan bagi para pelanggan untuk duduk di santai di sana dikarenakan terbatasnya tempat duduk yang disediakan. Dari saran yang kami sampaikan dapat diharapkan bahwa NJHT Boba dapat segera memiliki store sendiri. Dengan hal tersebut dapat diharapkan NJHT Boba menjadi tempat tongkrongan yang disukai para kalangan muda. 4.2.2 Selain berbagai varian minuman yang sudah disediakan, dapat memanfaatkan dengan menyediakan berbagai cemilan seperti pendamping minuman yang segar tersebut. 4.2.3 Teknologi yang semakin canggih tidak memungkinkan hanya untuk berusaha secara fisikal saja, maka dari itu memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Sebagai salah satunya dengan menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan dan juga dapat membayar influencer untuk mempromosikan produk yang ditawarkan. 4.2.4
Manfaatkan berbagai strategi yang ada untuk memperluas usaha yang dijalankan dengan mengedepankan pelayanan yang diberikan dan juga tetap menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Selain hal tersebut, lokasi pemasaran produk juga perlu diperhatikan, seperti memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi para pelanggannya dengan memanfaatkan para kalangan muda sekarang yang memiliki minat tinggi terhadap tempat-tempat nongkrong yang memiliki nuansa estetik yang dimaksudkan sebagai tempat yang memiliki banyak spot foto.